مسجد الاقصی قبله اول مسلمان هاست. مسلمان ها تو اندونزی گرفته، توی کشورهای دیگه گرفته، نسبت به فلسطین احساس دین میکنن. Mayor Jenderal Safavi dari Iran mengirimkan pesan kepada negara-negara Arab untuk melawan Israel. Ia mengatakan bahwa negara Arab sudah membeli senjata senilai lebih dari 100 miliar dolar dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mereka tidak melepaskan satu tembakan pun ke Israel. Di sisi lain, Yaman menjadi negara yang secara total siap menerima resiko apapun dengan menyerang jantung Israel baru-baru ini dengan rudal balistik mereka. Melihat itu, Trump pun mengirimkan pesan baru-baru ini, bahwa mereka akan selalu ada di sisi bangsa Yahudi dan Israel, di mana dukungan penuh akan diberikan pada negara teroris tersebut. Jelas, Timur Tengah makin memanas saat ini. Ketika Gaza terus dibombardir oleh pasukan Israel, dengan dunia juga telah menyoroti genosida yang ada di jalur Gaza. Lantas, seperti apa situasi terbaru saat ini? Kapankah penderitaan warga Gaza akan berakhir? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Meskipun sudah tinggal di tenda-tenda, Israel tetap menyerang penduduk Gaza dengan penuh kekejaman. Bom-bom besar yang didatangkan dari Amerika, mereka jatuhkan begitu saja, dengan pesawat-pesawat terbang tanpa target yang jelas. Alhasil, ribuan orang kembali jadi korban, dengan sebagian besar adalah wanita dan anak. Tak sampai di situ, rumah sakit yang jadi tempat banyak orang dalam kondisi lemah, juga mendapatkan serangan bom-bom yang dijatuhkan dari udara. Alhasil, tidak hanya masyarakat sipil, petugas medis, dokter, hingga jurnalis yang menyuarakan kebenaran pada dunia pun ikut menjadi korban. Lihatlah momen ketika Israel mengebom pusat distribusi bantuan di sekitar tenda-tenda pengungsi Palestina di utara Khan Younis. Hingga bagaimana Israel menjatuhkan misil-misil besarnya di tiap area gedung yang masih berdiri. Jelas mereka ingin meratakan Gaza. Dan ini adalah kejahatan besar yang seharusnya membuat dunia sadar untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Melihat serangan-serangan dari Israel yang semakin tak terhentikan di jalur Gaza, beberapa negara lain pun mengutuk tindakan Israel, dengan Yaman menjadi negara yang langsung memberikan balasan. Melalui kelompok Houthi yang didukung Iran, Yaman menunjukkan sikap keras untuk melakukan perlawanan. Mereka pun melancarkan serangan rudal balistik yang diklaim menargetkan wilayah strategis di Israel, termasuk yang mereka sebut sebagai jantung Israel. Jelas Yaman tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki rudal hipersonik Palestina 2, rudal balistik dengan jangkauan 2.150 km dengan teknologi siluman berkecepatan 16 Mach dengan manuver yang tinggi untuk melawan pertahanan terkuat Israel sekalipun. Menurut Houthi, serangan ke Tel Aviv merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza yang terus menghadapi bombardir Israel. Houthi juga diketahui menutup jalur pelayaran penting di Laut Merah dan menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel atau sekutunya, termasuk Amerika Serikat. Langkah ini pun menegaskan posisi Yaman sebagai aktor yang siap mengambil resiko besar di tengah konflik regional. Ia tahu serangan ke Israel akan membuat negaranya dalam ancaman dari Amerika. Tapi mereka tidak takut saat seluruh rakyat Yaman yakin untuk mendukung Palestina. Dukungan total untuk Gaza. Bicara soal dukungan besar-besaran, saat ini berbagai belahan dunia, dukungan untuk Gaza tengah gencar-gencarnya dilakukan. Di Bangladesh, bukan ribuan, bukan juga puluhan atau ratusan ribu, saat jutaan warga Bangladesh turun ke jalan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Lihatlah momen yang menggugah hati berikut ini. Suara lantang ini benar-benar menggetarkan jiwa.
Selain dari Bangladesh, di Yaman, jutaan orang juga turun ke jalan. Mereka mendukung perlawanan melawan Israel, dan mereka jelas tidak takut saat Trump dan Amerika menyerang mereka untuk membela pos kecilnya Israel. Sekarang lihatlah serangan Yaman ke Tel Aviv yang membuat alarm berbahaya berbunyi di jantung Israel. Nampak banyak orang di pantai berlarian. Selain itu, Yaman juga telah menembak jatuh drone MQ-9 Amerika saat UAV itu melakukan aktivitas permusuhan di wilayah udara Provinsi Hajah. Pesawat tak berawak itu ditembak jatuh dengan rudal darat ke udara buatan lokal. Dan ini menandai jatuhnya pesawat nirawak keempat dalam 2 minggu dan yang ke-19 sejak dimulainya operasi. Selain dari Yaman, kemudian Bangladesh, ribuan warga Turkiye berkumpul di lapangan Beyazit menuju Hagia Sophia dalam pawai solidaritas dan mendukung rakyat Gaza dan mengutuk agresi Zionis Yahudi. KFC juga menutup semua cabang outletnya di Turki akibat boykot secara besar-besaran. Sedangkan di Iran, warga Iran berkumpul secara massal di Palestina Square di ibu kota Iran, Teheran, untuk mendukung rakyat Gaza yang tertindas dan mengutuk kejahatan terkini rezim Zionis. Dan di Oman, warga Oman berdemonstrasi di depan kedubes Amerika Serikat di Muscat untuk mendukung Gaza dan Palestina. Sebagai info, Muscat adalah lokasi perundingan tidak langsung Iran dan Amerika Serikat yang dimulai sejak Sabtu 12 April yang lalu. Hamas belum menyerah melawan Israel. Saat ini sendiri situasi di Gaza semakin memprihatinkan. Lebih dari 50 warga Palestina telah tewas sejak eskalasi dimulai pada Oktober 2023. Dengan lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak. Infrastruktur Gaza hancur, rumah sakit tidak lagi berfungsi optimal, dan kelaparan mengancam jutaan jiwa akibat blokade ketat Israel. Serangan terhadap pusat distribusi bantuan dan tenda pengungsi di Khan Younis baru-baru ini juga memperburuk kondisi, dengan laporan bahwa petugas medis dan jurnalis juga menjadi korban. Banyak pihak menuding Israel melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional. Israel membantah keras tuduhan ini, mengklaim bahwa operasi militernya menargetkan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, bukan warga sipil. Namun gambar-gambar kehancuran dan penderitaan warga Gaza terus mengalir, memicu kemarahan global dan seruan untuk gencatan senjata segera. Saat ini sendiri, dengan dukungan dari Amerika, Israel dengan leluasa mampu menyerang Gaza tanpa henti. Balasan Yaman mungkin memberikan ketakutan pada penduduk Israel, tapi itu tidak cukup menghentikan Netanyahu. Dengan dukungan Trump, Israel terus maju, di mana Menteri Pertahanan Israel baru-baru ini bahkan mengatakan bahwa serangan IDF terhadap Gaza akan meningkat. Di sisi lain, Iran dilaporkan tengah menghubungi negara-negara Arab lainnya untuk membangun kekuatan kolektif. Mereka baru saja menghubungi Mesir dengan Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi yang juga mantan penasihat militer senior Iran, menyampaikan pesan provokatif kepada negara-negara Arab. Dalam pernyataannya, Safavi menyinggung bahwa negara-negara Arab telah menghabiskan lebih dari 100 miliar US dollar untuk senjata dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak satupun peluru ditembakkan untuk melawan Israel. Pesan ini seolah menjadi seruan agar negara-negara di kawasan mengambil sikap lebih tegas dalam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Baitul Muqaddas, Masjidul Aqsa, qibla awal muslimin هاست. مسلمان‌ها تو اندونزی گرفته، توی کشورهای دیگه گرفته، نسبت به فلسطین احساس دین میکنن. Hingga saat ini, meski Gaza telah dibombardir secara besar-besaran, Hamas nampak masih bisa mengirimkan video. Dengan terbaru, Brigade Al-Qassam mengirimkan pesan dengan menerbitkan sebuah video ucapan untuk Yaman. Berbahagialah Yaman dan orang-orangnya yang setia dan tulus. غزة وتشبههم
في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة، ففاجأ عنفوانهم العالم. فطوبى لليمن. Pada akhirnya eskalasi konflik di Timur Tengah menunjukkan tanda-tanda yang semakin mengkhawatirkan. Serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat tidak hanya memperparah krisis kemanusiaan, tetapi juga memicu respon keras dari Iran dan Yaman. Iran melalui seruan Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi berupaya membangun aliansi regional untuk melawan Israel. Sementara Yaman dengan keberanian Houthi menunjukkan perlawanan nyata melalui serangan rudal balistik dan gangguan jalur pelayaran strategis. Aksi-aksi ini meskipun merupakan bentuk solidaritas terhadap Gaza, justru membuat kawasan ini makin panas dengan potensi konflik yang lebih luas mengintai. Di sisi lain, dukungan global untuk Palestina terus mengalir, dari jutaan demonstran di Bangladesh, Turki hingga Oman, hingga boikot ekonomi seperti penutupan KFC di Turki. Namun di tengah semua ini, Hamas tetap bertahan, mengirimkan pesan perlawanan meski Gaza nyaris rata dengan tanah. Tentu pertanyaan besar tetap menggantung, kapan penderitaan warga Gaza akan berakhir? Tanpa gencatan senjata yang nyata dan komitmen internasional untuk perdamaian, Timur Tengah tampaknya akan terus terjebak dalam lingkaran kekerasan yang kian membara. Dunia menanti langkah konkret untuk menghentikan tragedi ini sebelum api konflik menyebar lebih jauh.